dengan sepenuh hati kita. Kemudian Tuhan yang sudah memimpin sepanjang tahun 2022 ini, dan kita bisa memasuki di bulan Desember ini, penyertaannya sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu nyata di dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan
dan kemuliaan yang Kau berikan bagi kami. Kami akan menyembah dan menyanyikan Engkau, rayakan setiap kami yang ada di ruangan ini. Kami undang hadirat-Mu Tuhan turun atas kami semua Tuhan di ruangan ini. Dan kami minta lawatan-Mu Tuhan, jamah kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan Kau yang beracara atas hidup kami, sehingga sukacita yang melimpah-limpah dari Tuhan selalu ada bersama kami senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, beri salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus masih memberkatimu pagi hari ini. Dia Tuhan yang kita berkati. Luar biasa.
Kita hidup karena percaya. Kita tidak pernah meninggalkan. Dia selalu ada bersama kita. Kita mengalahkan yang ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalammu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Katakan dengan keguyuban, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku tidak salah kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku tidak salah
mendapatkan kelegaan. Satu-satunya tempat untuk kami mendapatkan, mengalami mujizat dari Tuhan. Satu-satunya tempat bagi kami untuk mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah Bapa. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati untuk dengar akan kebenaran firman. Beri kami hati untuk merenungkan firman. Beri kami hati untuk melakukan segala kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini kami bisa bersama-sama menikmati persekutuan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Shalom. Sebelum saya lupa, besok atau hari Minggu depan ya, tanggal 11 itu ada Natal sekolah minggu di ruangan ini. Jadi saudara-saudaraku doakan supaya anak-anak kita yang masih online, anak-anak sekolah minggu bisa hadir sama-sama. Lihat teman-temannya udah pada gede-gede. Saya lihat anak-anak aja udah cepat sekali pada gede ya. Anaknya Pak Beni tadi yang paling besar, sepatunya udah 42 ya. Tuh 42 loh. Kemarin baru diomongin di tatah-tatah diomongin, sekarang udah 42. Aduh, luar biasa. Hari ini bicara tentang 4 kriteria orang mengandalkan Tuhan. Kalau bisa 4 ini saya selesaikan, puji Tuhan. Kalau tidak bisa ya sudah, 3 bisa selesai, puji Tuhan. 4 kriteria orang yang mengandalkan Tuhan. Buka saja bersama dengan saya Yeremia pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Di ibadah pertama saya berbicara tentang refleksi diri di hadapan Tuhan. Jadi kami tadi, saya khotbahnya singkat sekali, nggak sampai setengah jam, tapi saya ajak untuk diam sejenak, berhenti sejenak. Kita mulai bicara sama Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jadi kita mau tahu kondisi hati kita, kondisi iman kita selama 11 bulan ini sudah kita lalui sudah. Tapi hari ini saya bicara tentang 4 kriteria orang mengandalkan Tuhan. Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Berulang-ulang saya mengatakan bahwa di dalam rapat pengkhotbah dan pemimpin pujian itu bisa buka masker. Jadi saudara, saya buka masker saya hari ini. Maaf, saya yang paling lega napasnya hari ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sudah dapat? Katakan amin. Oke, mari kita berdiri bersama-sama sekali lagi. Saya akan bacakan ayat 1, nanti Bapak dan Ibu bacakan ayat 2, seterusnya bergantian bersama-sama sampai di ayat yang ke-8. Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan tinggal di tanah Amus seperti padang gurun, di negeri padang asingnya tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
saudara baca keseluruhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-17, boleh Ibu Lydia, boleh ke atas? Mau enggak? Berarti dia cinta khotbah saya hari ini. Sudah 2 kali dia dengar khotbah saya, jadi dia sangat luar biasa, sangat suka dengan khotbah saya. Dia tinggalin atas. Dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat ke-8, atau satu pasal ini ada 2 bentuk teguran dari Tuhan kepada orang-orang Yahudi melalui Nabi Yeremia, saudara-saudaraku. Teguran pertama adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini melakukan penyembahan berhala. Itu pertama, sebelum kita masuk kepada kriteria orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara bisa lihat di ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dosa Yehuda itu dikatakan telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun dan di atas bukit. Dia katakan di atas bukit yang tinggi. Jadi bangsa Israel adalah, sebenarnya kan kita tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang mengalami banyak berkat, banyak pertolongan, banyak kebaikan, banyak mujizat yang dari Tuhan. Tidak pernah kurang orang Israel dalam pertolongan Tuhan. Tidak pernah kekurangan orang Israel dalam perlindungan Tuhan. Tidak pernah kekurangan orang Israel mendapatkan, mengalami mujizat Tuhan. Tetapi dikatakan, namun hal tersebut tidak membuat bangsa atau membuat hati Israel itu sungguh-sungguh benar-benar serius kepada Tuhan. Tidak membuat bangsa itu benar-benar fokus mencintai Tuhan. Saudara bisa melihat akhirnya, kalau saudara lihat apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka mengalami penghukuman. Dari ayat-ayat yang saudara lihat nanti, mereka mengalami penghukuman yang sangat amat berat dari Tuhan, yaitu ditawan di bangsa Babel selama 70 tahun. Nah, tadi ibadah pertama orang Israel itu sudah keluar dari bangsa Babel, sudah diizinkan oleh Raja Koresi untuk mereka pulang ke negeri mereka, bangun bait Allah. Tapi hari ini kita berbicara karena salah satu penyebab Tuhan membuang orang Israel dari tempat kelahiran mereka, dari tempat di mana mereka beranak cucu, karena penyembahan berhala. Itu sebabnya dikatakan di pasal 17 ayat 3 dan ayat 4 dikatakan, yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaan akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Semua yang mereka selama ini simpan, semua yang selama ini mereka raih, semua yang selama ini mereka kumpul dirampas sama musuh-musuh mereka. Dan rumah mereka, bahkan tanah mereka diambil oleh bangsa lain. Mereka jadi budak di daerah atau di bangsa Babel selama 70 tahun. Itu dimulai dari mereka membuat Tuhan lain sebagai sesembahan dalam hidup mereka. Orang Israel mirip, kalau saudara lihat pergi ke Bali, mirip. Jadi di pohon-pohon dibuatin penyembahan berhala. Di gunung mereka menyembah, di matahari mereka sembah, bulan mereka sembah, bintang mereka sembah, lembu mereka sembah, semua mereka sembah. Kayak mereka kekurangan Tuhan gitu. Mereka ingin mengumpulkan semua Tuhan-Tuhan yang orang-orang kafir sembah, dengan berpikir semakin banyak Tuhan, semakin mereka tenang, semakin mereka aman. Rupanya itu cara berpikir yang salah. Malah justru ketika mereka menyembah Allah-Allahnya orang kafir, Tuhan memusnahkan, menghukum mereka. Jadi perbuatan Israel mirip dengan orang-orang Kristen di zaman sekarang. Diberkati banyak oleh Tuhan, ditolong banyak oleh Tuhan, mengalami banyak mujizat dari Tuhan, tetapi nggak mengurus, kalau saya ngomong kerohaniannya, nggak serius dengan Tuhan. Tapi di sini nggak ada. Amin. Iya, nggak ada.
nggak serius dengan Tuhan. Padahal diberkati Tuhan. Padahal mengalami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Selalu ngomong sama kita, bersaksi sama kita. Waduh, Tuhan itu sangat baik. Berkat Tuhan selalu baru buat saya. Tapi seperti khotbah di yang pertama saya katakan, tapi mereka tidak melihat, tidak menyadari bahwa kondisi mereka sudah jauh di bawah. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan orang-orang Israel. Nabi Yeremia bukan hanya memperingatkan orang Israel, tapi hari ini dalam khotbah, dalam kitab Yeremia pasal 17 ini akan mengingatkan kita, saudara-saudara. Itu yang pertama. Teguran yang kedua, tadi teguran yang pertama karena penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel. Yang kedua, teguran yang kedua dari Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada orang Israel adalah mengandalkan. Karena orang-orang Israel itu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Saudara bisa lihat ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi yang kedua, teguran yang kedua datang karena orang-orang Israel itu mengandalkan manusia, juga mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan dari dirinya sendiri. Apakah saya katakan, apakah kita mengandalkan manusia atau diri sendiri? Itu sebuah pilihan. Jadi kalau saudara mau mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan diri sendiri, atau mengandalkan Tuhan, bagi saya itu adalah sebuah pilihan dari kita. Bukan karena dorongan, paksaan dari orang lain. Saya melihat itu adalah pilihan kita. Ketika bangsa Israel lebih memilih mengandalkan manusia, lebih memilih mengandalkan kekuatannya sendiri, karena mereka merasa itu lebih confident. Confident itu apa? Lebih yakin, lebih merasa nyaman, lebih percaya diri, lebih merasa aman kalau mengandalkan kekuatan manusia, kalau mengandalkan cara-cara manusia, kalau mengandalkan kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri, caranya sendiri, daripada mengandalkan Tuhan. Dan itu sangat marah. Tuhan itu sangat benci. Makanya ayat yang didahului kata terkutuklah, itu kata pesan, peringatan yang sangat amat keras kepada bagi siapapun kita. Baik bagi orang Israel di zaman dulu, baik bagi kita di zaman sekarang. Tuhan sangat benci orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena ketika saudara mengandalkan kekuatan sendiri, ketika saudara mengandalkan manusia, mengandalkan bos kita, mengandalkan relasi kita, dikatakan itu ingat baik-baik. Itu pilihan dari kita. Dan itu berarti kita lebih confident, lebih nyaman, lebih aman jalan dengan manusia, hidup dengan kekuatan manusia, mengandalkan mereka daripada Tuhan. Kita lebih nyaman. Dan Tuhan, hal-hal yang seperti itulah yang membuat Tuhan sangat amat marah. Dan teguran yang kedua ini dialamatkan kepada orang-orang Israel. Karena orang-orang Israel pada saat itu mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu ketika ada masalah bagi orang Israel, mereka nggak datang sama Tuhan. Mereka langsung panggil minta tolong sama negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Datang bangsa Asyur, mereka minta tolong kepada bangsa Mesir ketika itu, supaya apa? Menolong mereka. Padahal Tuhan ngomong nggak boleh, karena mereka merasa pasti menang kalau ditolong sama Asyur, pasti menang kalau ditolong sama bangsa Mesir. Tapi mereka tidak tahu, selama dari perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, hanya Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka bisa menang dan melalui semua rintangan dan cobaan. Itu mereka lupakan, saudara-saudara. Saya ngomong begini, kalau kita merasa lebih nyaman, kalau kita merasa lebih percaya diri, kalau kita lebih aman mengandalkan manusia daripada Tuhan, ini sangat-sangat berbahaya. Tapi juga
yang paling sering kita lakukan di masa sekarang. Oleh sebab itu Tuhan minta Nabi Yeremia memperingatkan ini sebagai peringatan yang keras bagi setiap kita dan bagi orang Israel yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Konsekuensinya, saudara lihat sebelum kita masuk kepada kriteria orang yang mengandalkan Tuhan. Itu konsekuensinya sangat berat. Ayat 5 dikatakan, saat kita mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, yaitu ayat 5, mereka terkutuk. Yang kedua, mereka mengalami penderitaan, ayat yang ke-6. Mereka tinggal di tanah gersang, ayat yang ke-6. Mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang baik, ayat yang ke-6. Yang ada hanyalah kegagalan dan kekecewaan. Dan benar saudara-saudara, ketika orang Israel mengandalkan manusia, karena mereka lebih confident, lebih aman, lebih percaya diri, dan mengandalkan kekuatannya, orang Israel itu tidak pernah mengalami tahun-tahun yang baik. Saya harap saudara-saudara itu, kita udah 11 bulan nih. Kita 11 bulan, ini adalah bulan terakhir di tahun 2022. Saya tadi pertanyakan untuk kita renungkan bersama-sama. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Apa kegagalan yang membuat kita penyesalan yang dalam hidup kita selama 11 bulan ini? Apa tujuan hidup kita yang sesungguhnya ketika kita lalui 11 bulan ini? Saya tidak bisa bayangkan hidup yang seperti ini, saudara. Hidup yang terkutuk, hidup yang mengalami penderitaan, hidup yang penuh dengan tanah gersang. Apapun yang saudara tanam, apapun yang saudara olah, apapun yang saudara usahakan, gagal semuanya. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada orang yang mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya sepanjang 11 bulan. Waduh, dia alami hanya kegagalan dan kekecewaan. Dan Yeremia ngomong, jangan lakukan itu dua hal ini. Yang paling Tuhan benci, yaitu penyembahan berhala. Dan yang kedua, mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri. Tapi anehnya, saya katakan itu, banyak orang Kristen lebih memilih pilihan yang dilakukan oleh orang Israel di zaman sekarang. Lebih memilih mengandalkan manusia, lebih memilih bersama dengan manusia daripada berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur juga mengatakan, saudara-saudara, kalau saudara baca Mazmur 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dianggap? Seharusnya kita nggak anggap apa-apa itu manusia, nggak bisa buat apa-apa, nolong dirinya sendiri nggak bisa. Dia perlu Tuhan, tapi orang yang perlu, manusia yang perlu Tuhan ini malah kita andalkan untuk membawa kita, menganggap membawa kita akan lebih sukses, akan lebih hebat, lebih diberkati. Tapi Tuhan katakan seharusnya malah justru yang mengandalkan Tuhanlah. Dari masa ke masa kita dengar dan kita lihat yang mengandalkan Tuhanlah malah justru diberkati. Manusia itu hanya embusan nafas, nggak bisa dipegang. Cepat dia berubah cepat, kekuatannya berubah cepat, semuanya berubah. Itulah sebabnya Yeremia mendorong bangsa Israel untuk memilih mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lah udah tahu betapa enaknya, betapa luar biasanya diterima setiap pribadi yang mengandalkan Tuhan. Itu diberkati. Kita selalu ngomong, Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati pernikahanku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati anak-anakku. Tuhan ngomong, caranya hanya satu, andalkan Tuhan. Tapi kita selalu menarik diri kita jauh dari Tuhan dan kita ingin mengandalkan manusia. Kalau kita nggak dapat mengandalkan manusia, kita coba mengandalkan diri kita sendiri.
Dan Tuhan katakan, kita pasti gagal. Padahal dikatakan, diberkatilah, ini janji Tuhan loh. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Saya tahu, karena saya juga melakukannya. Berapa banyak kita menaruh harapan kita di tahun 2022, waktu kita memasuki bulan yang baru, di tahun yang baru, 2022 yang lalu. Di Januari kita punya harapan ini, punya impian ini, kita punya target ini, kita punya yang ingin capai ini, capai itu. Tapi berapa banyak yang tercapai dan berapa banyak yang nggak tercapai. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, luar biasa, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Orang kan ngomongin 2022 ini akan tahunnya tahun kering. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan, kalau 2023 itu tahunnya kering, tapi mereka seperti ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah dikatakan mengalami tahun kering. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Dari ayat yang ke-8 dapat kita ketahui sebenarnya ada beberapa kriteria dari orang yang mengandalkan Tuhan. Lihat ayat yang ke-8 bagian A. Kriteria pertama, orang yang mengandalkan Tuhan, kriterianya terlihat dari apakah dia tertanam di dalam Tuhan, bertumbuh nggak imannya pada Tuhan. Itu pertama. Ayat 8a dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Itu pertama. Saya mau ngomongnya, ciri-ciri orang yang tertanam dan bertumbuh kekristenannya di dalam Tuhan, pasti senang berdoa, amin. Pasti senang baca Alkitab, amin. Amin gak nih? Gak ada yang baca Alkitab. Pasti senang merenungkan firman Tuhan, amin. Pasti senang melakukan firman Tuhan, amin. Yang ngantuk katakan amin. Iya, ngantuk kita pantas, gak dengar. Pasti senang ke gereja, amin. Kecintaan kepada Tuhan tidak bergantung kepada situasi dan kondisi, amin. Kalau lagi senang, kalau lagi diberkati, rajin ke gereja. Tapi di sini nggak usah amin, karena semuanya sudah melakukannya. Kriteria kedua, saudara-saudaraku, dari orang yang mengandalkan Tuhan, yang pertama tadi apa? Dia tertanam dan bertumbuh imannya. Ciri-ciri orang bertumbuh imannya, suka doa, suka baca Alkitab, suka merenungkan, suka melakukan firman Allah, datang ke gereja untuk beribadah. Kecintaannya sama Tuhan itu nggak diragukan lagi, saudara-saudaraku. Tidak bergantung pada kondisi atau situasi. Apakah, kan biasanya kalau saya lihat, kalau ibadah pertama, bulan pertama, di minggu pertama, selalu ngomong, kalau nyanyinya itu kan tanggal 1 bulan pertamanya, bulan Desember ini tanggal 1 sampai tanggal 11, dia nyanyi haleluya, karena masih dompetnya penuh. Haleluya, bangga di sana. Tapi tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 30, dia ngomong apa? Dia ngomong, aku berserah. Pasti saya ngomong, udah layu dia, udah mulai tepuk tangannya aja udah nggak berbalas-balasan. Kenapa, saudara-saudaraku? Kelihatan iman kita itu naik turun tergantung pada kondisi dompet kita. Amin? Aman, aman. Jangan amin. Kriteria yang kedua, saudara-saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, ia tidak khawatir dengan kesulitan. Lihat tuh ayat yang ke-8 bagian B, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kata tahun kering artinya saudara nggak bisa bercocok tanam di zaman dulu. Saudara kalau sudah nggak bercocok tanam, nggak bisa bercocok tanam, saudara nggak bisa panen. Kalau sudah nggak bisa panen, saudara nggak punya uang untuk mau jual apa. Hasil panennya juga nggak ada. Dalam keadaan itu dikatakan nggak usah khawatir,
khawatir. Orang yang mengandalkan Tuhan gak khawatir. Gak khawatir dengan tahun kering. Jadi saudara gak perlu khawatir 2023 mau itu terjadi apa kek, mau resesi kek, mau inflasi kek, gak usah khawatir, gak usah. Mau inflasi gak usah khawatir. Kalau saudara mengandalkan Tuhan. Nah, yang banyak adalah orang yang mengandalkan Tuhan, saya berarti tidak pernah tidak khawatir kalau ada masa sulit. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan khawatir ketika ada masa pencobaan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah khawatir ketika ada tantangan hidup. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah takut kalau ada musuh di depan. Jangan takut. Ciri-cirinya orang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau sudah mulai takut, pasti saudara, saya tahu saudara udah gak mengandalkan Tuhan. Kekuatan kita udah ngandalin, waduh, di rekening tinggal segini nih. Suruh anak-anak muda kan seringnya, mami, tolong dong transfer 30.000 supaya bisa ngambil 50.000-nya, karena 20.000 nggak bisa diambil, gitu kan? Jangan, saudara-saudara. Sebagai contoh, Yeremia banyak mengalami kesulitan. Yeremia itu adalah nabi yang banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami tantangan. Dia disiksa sebagai nabi, padahal dia hanya memberitahukan apa yang Tuhan beritahukan untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara lihat Yeremia 38 aja, salah satu siksaan yang diterima, ayat yang ke-6. Maka mereka mengambil Yeremia, ini orang-orang Israel. Padahal Israel itu hanya sama seperti saya, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya ada lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Bayangkan, masih didorong, disiksa dia, dianiaya dia. Karena mereka nggak mau dengar apa yang Tuhan sampaikan lewat Yeremia kepada orang-orang Israel. Mudah-mudahan saudara tidak dorongkan saya, karena saya mau menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi dalam kesulitan, saya ngomong dalam semua kesulitan, dalam semua tantangan yang dihadapi Nabi Yeremia, dia nggak takut tuh, karena dia tahu orang yang mengandalkan Tuhan tidak takut akan masa-masa krisis, masa-masa paceklik, masa-masa kering. Tak khawatir dan tidak takut. Karena janji Tuhan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang berseru siang malam kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Diberkatilah orang yang selalu datang meminta pertolongan, yang meminta hikmat dari Tuhan. Kriteria yang ketiga, lihat di ayat yang ke-8 bagian C. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, kriteria yang ketiga itu tetap menghasilkan buah. Tetap menghasilkan buah dikatakan di ayat yang ke-8 bagian C. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ciri-ciri yang ketiga dari orang yang mengandalkan Tuhan, kriterianya, ia tetap menghasilkan buah. Apa itu buah yang dihasilkan? Buah apa yang perlu dihasilkan? Saya ngomong begini, yang dari pemahaman yang umum saja. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menghasilkan buah, yang tetap menghasilkan buah adalah selalu dan tetap menjadi berkat bagi orang banyak. Kebaikan yang dia perlihatkan tidak tergantung pada situasi atau kondisi hati ataupun dompetnya. Selalu dia baik, selalu dia menolong. Pertanyaannya, kapan terakhir kita nolong orang lain? Aduh, pakai ini 11 bulan ini saya nggak pernah nolong. Waduh, kebangetan.
Kapan terakhir kita nolong orang lain? Kapan kita berbuah? Apakah ngomong, waduh pakai ini selama 11 bulan, tiap bulan saya mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Arti menghasilkan buah yang kedua adalah orang itu selalu berbuah bagi kerajaan. Maksudnya orang tersebut senang melayani, senang menjangkau jiwa. Pertanyaannya, kapan terakhir kita bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Padahal visi kita saudara-saudara itu menjangkau jiwa. Kapan terakhir selama 11 bulan ini? Kapan kita cerita tentang Yesus menolong kita? Kapan kita cerita terakhir kepada orang lain? Atau justru kita yang cerita kepada orang lain bahwa kita butuh Yesus? Ciri-ciri orang yang arti menghasilkan buah pertama itu, kapan kita terakhir berbuat baik? Dan yang kedua, kapan kita terakhir memberitahukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dunia mengajarkan, saya kata dalam catatan saya, dunia mengajarkan bahwa hidup ini seperti roda, kadang naik, kadang turun. Artinya selalu berubah-ubah. Saya nggak setuju dengan istilah ini. Saya ngomong Alkitab justru menjelaskannya terbalik, saudara. Kalau lihat di ayat yang ke-8C ini, kita nggak pernah sebenarnya ada di atas atau di bawah. Capek, bisa kelindes kita, bisa rata kita kayak kerupuk. Alkitab ngomong dia selalu menghasilkan buah. Sekalipun saudara sekalipun kita mungkin nggak diberkati lebih banyaknya berkat yang kita terima, nggak sebanyak tetangga kita, tapi mereka belum tentu lebih banyak memberkati orang lain atau menolong orang lain. Justru Alkitab menjelaskan hidup kita seperti sebuah perjalanan yang harus tetap menghasilkan buah. Buah apa yang harus tetap kita lakukan, dihasilkan? Kolose 1 ayat 10 dikatakan buah pekerjaan baik. Buah apa yang harus kita hasilkan tetap? Yohanes 4 ayat 36 dikatakan buah kekekalan. Buah apa yang harus kita hasilkan saat itu dalam perjalanan hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita? 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan buah kebenaran. Buah apa yang harus terus kita hasilkan dalam selama perjalanan hidup kita? Matius 3 ayat 8 dikatakan buah pertobatan. Buah apa yang harus kita hasilkan? Walaupun mungkin saudara lebih percaya dengan filosofi dunia, seperti hidup seperti roda. Kalau saudara lagi di atas, saudara bisa memberi kebaikan, bisa menolong orangnya. Tapi lagi di bawah, tunggu dulu Pak Ken. Tapi Alkitab ngomong bahwa kalau saudara percaya seperti roda hidupnya, mau saudara di bawah, lagi di bawah hidupnya atau lagi di atas hidupnya, harusnya kita tetap menghasilkan buah. Amin. Buah apa? Buah Roh Kudus di Galatia 5 ayat 22-23. Cara menghasilkan buah. Yang terakhir, 4 kriteria yang keempat. Orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya melekat sama Tuhan. Coba lihat hati kita. Siapa yang melekat di sini? Coba lihat, tanya hatimu. Siapa yang melekat? Anjing kesayanganmu atau kucing kesayanganmu? Saya lagi punya anjing. Kemarin baru divaksin. Rupanya memelihara anjing itu mahal. Belum, makanya Bu Neneng anjingnya yang mahal-mahal. Lebih banyak uang jajannya anjing daripada uang jajan saya. Tanya Ibu Neneng, anjingnya 2 besar. Anjing saya yang 1. Harus divaksin, harus dijaga kesehatannya, harus dijaga makanannya. Gak boleh makan coklat. Ampun, gitu ya. Saya aja habisin coklat. Gak boleh makan yang tulang ayam, harus tulang sapi. Karena katanya tulang ayam kata dokter itu tajam, bisa merusak. Ya ampun, kita tulang ayam ke tulang babi ke tulang orang Batak ke kita makan habis tuh. Saya lagi punya anjing. Saya paling suka dengan anjing ini. Dulu saya taunya anjing itu nggak pernah dipelihara, dimakan. Sekarang rupanya ada anjing ini yang dipelihara. Bingung saya. Kenapa
baru saya dapat tuh anjing. Waduh, baik sekali. Baik sekali. Dia harus tidur di kaki. Manja pisan. Manja pisan. Jadi kalau saudara gak dimanja suamimu, peliharalah anjing. Yang bisa manja. Dimanja tuh. Manja banget, aduh manja banget. Kita datang disambut, coba. Suami-suami datang dari kerjaan, istri mana sambut? Sambutnya pakai daster. Pakai minyak itu, minyak kayu putih, baunya bukan main. Sambut. Dia jilatin. Kenapa ke anjingnya? Hatinya melekat kepada Tuhan. Coba, saudara-saudara. Di mana hatimu? Melekatnya ke siapa? Jujur nih. Mazmur 1 dikatakan. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kalau kita mau diluputkan di masa-masa krisis ini, hanya satu yang selain dari mengandalkan Tuhan. Yang kedua apa? Lekatkan hatimu sama Tuhan. Gak ada yang bisa menolong kita. Gak ada yang bisa memprediksi apapun. Coba tuh pidato-pidatonya Pak Jokowi. Selalu memberi. Kalau itu mengingatkan kita agar kita serius sama Tuhan. Serius sama Tuhan. Arti melekat sama Tuhan itu artinya saudara, menyatu hatinya dengan Tuhan. Itu ibarat ilustrasinya itu seperti kertas yang dilem. Melekat, itu melekat. So artinya kalau hatimu ke barat, Allahnya ikut, Tuhannya ikut ke barat. So kalau hatimu ada ke selatan, Tuhannya ada di selatan karena melekat. Pertanyaannya saudara-saudaraku, benar nggak Tuhan melekat di dalam hati kita? Orang dia katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu menyatu hatinya, saudara. Melekat itu seperti dua kertas tadi. Saat saudara melekat sama Tuhan, maka pikiran saudara juga melekat sama pikirannya Tuhan. Keinginan saudara pun pasti melekat dalam keinginannya Tuhan. Hati kita pun melekat di hatinya Tuhan. Coba sekarang keinginanmu sama nggak sekarang keinginannya Tuhan? Hatimu sama nggak dengan hatinya Tuhan? Kan kita sekarang ini. Padahal kita ngomong, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan nyatakan mujizatmu, Tuhan luar biasa berkati anak-anak saya, berkati masa depannya, berkati bla 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 bla. Tapi hati kita, pikiran kita, kemauan kita itu nggak sama dengan hati, pikiran dan kemauannya Tuhan. Itu nggak melekat. Nggak melekat. Melekat itu artinya mempercayakan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan tanpa ragu. Kalau Tuhan ngomong lompat, kita harusnya lompat. Walaupun kita tahu kalau kita lompat mati. Tapi kalau Tuhan, kita percaya sama Tuhan, nggak ada loh. Melekat itu artinya menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun kondisi hidup kita nggak senang, lagi nggak senang. Saya ngomong sekali lagi, manusia di tengah-tengah kita di tahun ini dan di tahun depan, kita akan menghadapi manusia yang semakin serakah. Manusia yang semakin menghalalkan segala cara. Manusia yang menipu. Percaya. Manusia yang membunuh. Manusia korupsi. Manusia jahat. Akan ada di daerah di sekitar-sekitar kita. Kerja bareng sama mereka, tahu-taunya dia lari. Uang kita sudah diambil sama dia. Ingat nih, melekat sama Tuhan itu akan memproteksi kita dari kerugian-kerugian yang seperti itu. Tadi di Hagai katakan, mereka itu bekerja tapi nggak dapatkan hasilnya. Jadi mereka minta sama Tuhan, Tuhan berkati ladangku. Tapi ketika mereka panen nggak mendapatkan hasilnya. Karena Tuhan ngomong mereka lebih mencintai dirinya sendiri, mencintai kehidupan sendiri daripada aku. Maka Tuhan katakan, mereka pulang seperti membawa pundi-pundi yang bocor, dikatakan. Jadi 1001 cara Tuhan membuat keuangan orang-orang Israel di zaman itu, saudara, habis tanpa sepengetahuan, habis aja. Bayar ini karena, jadi dengan pengeluaran yang tak terduga di ibadah yang kedua.
Mereka nggak tahu, tapi uang mereka dulu banyak sampai mereka lupa sama Tuhan karena uang mereka banyak. Mereka bangun rumah mereka dikatakan dengan bahan-bahan yang mewah, bahan-bahan yang lux ibadah saat. Tapi dengar ini, tapi mereka lupa membangun rumah Tuhan. Akhirnya dikatakan, kalau karena engkau membiarkan rumahku, dikatakan itu rusak, maka aku akan mendatangkan kekeringan. Gak ada berkat, saudara-saudara. Jadi mereka, uang yang mereka kumpulkan habis karena pengeluaran yang tak terduga, yang sengaja Tuhan lakukan. Banyak kita kadang mengalaminya. Karena apa? Ingat, karena orang Israel di zaman Hagai itu mendahulukan diri mereka sendiri daripada mendahulukan rumah Tuhan. Manusia yang saudara akan hadapi di depanmu adalah manusia yang perkataannya manis, tapi hatinya pahit, serakah. Dia menghalalkan semua cara. Orang-orang yang saudara hadapi di depan nanti adalah orang-orang yang penipu, gak dapat dipercaya. Bagaimana kita dapat luput dari masa-masa sulit ini? Jawabannya hanya satu, sederhana. Melekatlah sama Tuhan, amin. Hatinya melekat sama Tuhan, yang akan diluputkan di masa-masa sulit yang akan datang. Ada 3 kriteria. Dari kriteria pertama, Pak, orang yang mengandalkan Tuhan. Banyak sih Pak Ken, ada 4 gitu, siapa yang ingat? Iya 4. Kriteria pertama, orang yang mengandalkan Tuhan ada apa? Tertanam, sungguh-sungguh. Orang yang tertanam itu sekalipun ada badai, tetap dia berdiri kokoh. Yang kedua, Pak, tidak khawatir di masa-masa sulit. Itu contoh kalau saudara marah-marah karena uangmu nggak ada, bisnismu nggak menghasilkan seperti yang kamu pikirkan, berarti kamu nggak andalkan Tuhan. Gitu aja ciri-cirinya, saudara. Yang ketiga apa? Iya, hasilkan buah. Selalu pikirkan orang lain, sekalipun orang lain nggak pikirkan gitu. Berbuat baiklah. Itu orang andalkan Tuhan. Yang ketiga, yang keempat apa? Melekat sama Tuhan. Melekat. Ada 2 hal yang dibenci Tuhan tadi apa? Pertama, penyembahan berhala. Yang kedua itu mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan orang lain. Jangan lakukan itu di bulan ini, dan jangan lakukan itu di tahun 2023. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita naikkan pujian yang telah dipersiapkan tadi. Amin. Silakan duduk dulu Bapak dan Ibu, karena ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, seperti tadi nanti minggu depan ada Natal sekolah minggu di tempat ini. Jadi saudara datang sama-sama, jangan malah justru tidak datang. Yang kedua, panitia sudah mencetak undangan untuk Natal. Undangan ini harus dibawa ketika saudara datang di Natal. Pertama. Yang kedua, kalau dulu panitia yang membagikan undangannya kepada saudara, tapi hari ini saudara ambil undangannya. Kalau saudara sudah ambil, beritahu, saya ambil. Nanti di minggu depan ya, minggu ketiga di bulan Desember, kalau saudara ingin mengundang sahabat, keluarga, mengundang ya itu ya, anak, cucu, mantu, saudara mau undang untuk bersama-sama dengan kita di ibadah perayaan Natal, maka minggu ketiga saudara boleh ambil untuk mereka. Hari ini khusus untuk saudara. Ambil, nanti minggu ketiga saudara ambil dan beritahukan berapa yang saudara ambil. Kalau saudara ambil sudah 5, contoh 5, nanti untuk anak saya, untuk menantu saya 5, saudara harus beritahukan bahwa mereka harus wajib datang. Karena setiap yang saudara ambil di sana dicatat. Itu demi konsumsi nanti di perayaan Natal kita.
Kalau mereka nggak bisa datang, ambil, mendingan diambil saja, kembalikan ke panitia supaya panitia tahu berapa konsumsi yang akan dipersiapkan di perayaan Natal kita. Sudah boleh memahami? Jadi hari ini ambil khusus untuk jemaat. Jadi tidak dibagikan, tapi sudah ambil nanti di meja multimedia. Yang ketiga, pengumuman yang ketiga, yang pertama tadi Natal sekolah minggu, yang kedua ini undangan, yang ketiga hari Minggu setelah ibadah Natal sekolah minggu selesai, semua staf pastoral dan pengurus gereja rapat di atas di kantor saya. Untuk apa? Untuk program dan budget di tahun 2023. Dan minggu depannya, minggu keempat, tanggal 18 minggu keempat ya, minggu ketiga, tanggal 18 itu pengurus gereja, staf pastoral, ketua-ketua departemen dan bendahara departemen itu harus rapat dengan kami. Karena di situ pengesahan semua program dan budget di tahun 2023. Mohon saudara-saudara dukung semua program dan doakan semua program dan budget yang akan kita sahkan di tahun 2023 ke depan, supaya semua berjalan dan Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir saudara-saudaraku, yang disiapkan kalender oleh Tante Ruth, nama-nama saudara sudah ada di sana, tapi saudara nggak ambil, takutnya diambil sama orang lain. Tolong diambil. Udah berapa minggu itu, kasihan. Tante Ruth tuh semangat buatnya, tapi sudah nggak ambil. Ada namanya, kayak buku kehidupan, ada namamu tertulis di situ. Ambil. Saya melihat ada kadang dibuangi di mana, ada disimpan, ditaruh di mana. Saya kumpulin kemarin. Jadi sekarang tolong ambil. Mudah-mudahan habis hari ini selesai. Tuhan mau berkati saudara. Mari kita pulang. Haleluya. Bapak, hari ini kami sudah selesai. Kami sudah memuji Tuhan dari awal. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami sudah menerima firman-Mu. Kami akan bersepakat bersama-sama akan melakukan firman-Mu. Kami tidak akan pernah membuat benda-benda apapun, bahkan uang kami, sebagai hal-hal yang berhala bagi kami. Bahkan semua milik kami tidak akan pernah kami gantikan dengan Tuhan. Kami tidak akan pernah jadikan semua barang-barang mewah, barang-barang antik, barang-barang yang luar biasa, yang mahal kami beli, tidak akan pernah kami jadikan berhala bagi kami. Karena Tuhanlah yang paling mahal bagi kami, yang pernah kami miliki. Kami sudah bersepakat bersama-sama bahwa sisa bulan di tahun 2022, bahkan ketika kami masuk di tahun 2023, sepanjang tahun 2023, kami sudah bersepakat tidak akan pernah mengandalkan manusia dan kekuatan kami. Karena itu akan merugikan kami. Karena itu akan merugikan seluruh hidup kami. Kami sudah bersepakat hanya mengandalkan Tuhan. Karena Engkau berkata, ketika kami mengandalkan Tuhan, kami berbahagia. Karena Engkau berkata, ketika kami mengandalkan Tuhan, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan tinggalkan tempat ini. Besok kami kembali akan melakukan segala aktivitas kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka-mereka yang terkena gempa, dampak dari gempa. Mereka yang masih hidup, keluarga-keluarga mereka yang masih hidup, Tuhan berkati. Mereka yang masih ada di rumah sakit untuk pemulih, Tuhan tolong pulihkan mereka.
persediaan makan, minum, persediaan sehari-hari yang mungkin mereka perlukan, Tuhan jamah. Tuhan kirimkan anak-anak untuk memberkati mereka. Tolong pemerintahan supaya Tuhan berkati. Baik itu yang ada di Garut yang kemarin, Gampa juga, Tuhan tolong berkati. Biarkan mereka, orang-orang khususnya orang-orang kudus-Mu, biar mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya dalam perlindungan tangan Tuhan. Hari ini kami akan tinggalkan tempat ini. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami dan memberikan persembahan kami dengan sukacita. Selalu baru berkat-Mu di atas tangan kami, yang kami terima dan kami alami dan kami nikmati. Terima kasih untuk hati Tuhan. Saudara-saudara, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu di hadapan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan was-was, karena Tuhan berjalan di depanmu. Tuhan menolongmu. Tuhan menyediakan yang engkau perlu. Jangan pernah takut, karena Dia di pihakmu. Oleh sebab itu pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu hari ini dan hidup saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Memberkati Tuhan. Shalom. Jaga kesehatan.